Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Behaki. Saya dari kelompok 9 mata kuliah pembelajaran MI atau SD berbasis ICT. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saudari Nur Apni dan Nurul Fitri. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pemanfaatan media ICT sebagai sumber belajar. Oke, memasuki slide yang kedua, yaitu mengenai pengertian ICT. Nah, mungkin teman-teman sudah pada mengetahui apa itu ICT. Jadi teknologi informasi dan komunikasi itu mencakup 2 aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi itu mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi itu mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke lainnya. Kemudian teknologi informasi dan teknologi komunikasi itu adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Ya, kemudian memasuki slide yang ketiga, yaitu tentang ICT dalam pembelajaran. ICT atau TIK mencakup semua teknologi yang dapat digunakan, yaitu untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Yang pertama yaitu teknologi komputer. Nah, di dalam komputer ini ada yang namanya prosesor, yaitu adalah pengolah data. Kemudian ada media penyimpanan data atau informasi seperti hard disk, CD, DVD, flash disk, memori, kartu memori, dan lain-lain. Kemudian ada alat perekam, yaitu seperti CD writer, DVD writer. Kemudian ada alat input, yaitu seperti keyboard, mouse, scan, kamera, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah alat output, yaitu seperti layar monitor, printer, proyektor, LCD, dan speaker. Kemudian yang kedua adalah teknologi multimedia, itu contohnya seperti kamera digital, kamera video, player suara, player video. Kemudian yang ketiga adalah teknologi telekomunikasi, itu seperti telepon seluler dan fax email. Kemudian yang keempat adalah teknologi jaringan komputer. Nah, itu ada 2 nih, ada perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau yang perangkat keras itu seperti wifi, internet, LAN. Kalau yang perangkat lunak itu adalah aplikasi pendukung seperti web, email, HTML, Java, PHP, atau itu aplikasi yang berbasis data dan lain-lain. Menurut Elang Krisnadi 2019, selain fungsinya sebagai alat bantu pemecahan masalah manusia, ICT juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang dipercayai dapat yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, yang ketiga mengurangi biaya pendidikan, yang keempat menjawab keharusan berpartisipasi dalam ICT, dan yang kelima mengembangkan keterampilan ICT skill yang diperlukan siswa ketika bekerja dan dalam kehidupannya nanti.
C. Pemanfaatan ICT. 1. ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Komputer lebih banyak digunakan untuk melakukan drill dan praktis. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh teori belajar konstruktivisme. Komputer dimanfaatkan untuk membantu siswa menemukan dan merumuskan pengetahuannya melalui interaksi dan eksplorasi sumber-sumber belajar berbasis ICT. Selain itu, pemanfaatan ICT dalam pembelajaran juga mendukung teori sosial konstruktivisme, yakni siswa memperoleh pengalaman belajar secara bersama-sama dengan siswa lain atau melalui interaksi dengan para pakar dengan media komunikasi berbasis ICT. Penggunaan ICT sebagai media pembelajaran dapat berbentuk file slide, PowerPoint, gambar, animasi, video, audio, program CIE, program simulasi, dan lain-lain. Dua, ICT sebagai sarana atau tempat belajar. Di era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, kegiatan belajar tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas atau perpustakaan. Kemajuan dunia ICT, khususnya internet, telah memberikan kemungkinan membuat kelas maya atau virtual class dalam bentuk learning, di mana seorang dosen atau guru dapat mengelola proses pembelajaran dan mahasiswa dapat melakukan aktivitas belajar sebagaimana yang dilakukan di dalam kelas. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia sudah mulai menggunakan e-learning sebagai komponen pendukung kegiatan belajar mengajar di kelas nyata. Sekarang sudah tersedia banyak pilihan software, aplikasi e-learning yang dapat dibeli secara komersial, seperti Blackboard, atau diambil secara gratis dari internet. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ICT sebagai sumber belajar. Perkembangan ICT yang pesat tidak hanya dalam bentuk teknologi saja, namun juga dalam bentuk isi atau konten. Pada satu sisi, para ahli telah mengembangkan teknologi yang memudahkan para pakar untuk menyajikan dan menyampaikan pengetahuan. Di sisi lain, para pakar dalam berbagai bidang sudah banyak yang menyumbangkan dan menyebarkan pengetahuannya melalui berbagai media, seperti CD, DVD, internet, atau website, baik secara individu maupun secara kolektif. Ada beberapa contoh sumber belajar berbasis ICT. Yang pertama, Encyclopedia Britannica dalam bentuk DVD maupun website, dan Microsoft Encarta juga berbentuk DVD dan website. Yang ketiga ada ensiklopedia gratis Wikipedia, yaitu www.wikipedia.org yang berkembang sangat pesat. Selanjutnya, yang keempat, yaitu ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Perkembangan ICT yang ada dewasa ini juga memberikan kemudahan bagi para dosen dan guru untuk meningkatkan profesionalisme. Selain dengan meningkatkan keterampilannya dalam menggunakan ICT dan memanfaatkannya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran, para dosen dan juga guru juga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuannya, baik pengetahuan bidang ilmunya yang up-to-date, pengetahuan tentang teori-teori belajar dan metode pembelajaran terbaru, serta hasil-hasil penelitian dalam bidang ilmunya maupun penelitian pendidikan oleh peneliti lain. Dan adapun yang terakhir yaitu tentang kendala pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kendala-kendala penerapan ICT di bidang pendidikan yaitu belum meratanya infrastruktur yang mendukung penerapan ICT di bidang pendidikan, yang merupakan permasalahan awal yang harus segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang. Dan yang kedua, yaitu adanya kecenderungan yang sudah merasa puas akan materi yang telah diberikan oleh pengajar secara langsung, sehingga menyebabkan seseorang tidak mau atau malas untuk mencari informasi tambahan yang ada di internet walaupun sarana dan infrastruktur sudah mendukung dalam penerapan ICT. Hal ini karena biasanya seseorang lebih susah untuk mengubah
pola tingkah laku atau kebiasaan diri mereka. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari setiap individu pembelajar untuk memanfaatkan dan menerapkan ICT dalam metode pembelajaran. Itulah penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.